Ashwatthama adalah putra Dronacharya dan Kripi. Drona melakukan brata selama bertahun-tahun untuk menyenangkan Dewa Siwa agar memiliki seorang putra yang memiliki keberanian yang sama dengan Dewa Siwa. Menurut Shiva Purana, Ashwatthama adalah awatara Dewa Siwa sendiri. Beberapa fakta menarik tentangnya adalah sebagai berikut. Fakta menarik Ashwatthama. Berikut beberapa fakta menarik dari Ashwatthama yang mungkin belum banyak orang tahu. Satu, Ashwatthama adalah salah satu dari Asta Chiranjeevi, 8 manusia abadi, meskipun ada lebih dari 8 yang abadi. Ashwatthama lahir dengan permata di dahinya yang memberinya kekuasaan atas semua makhluk hidup yang lebih rendah dari manusia. Permata itu melindunginya dari rasa lapar, haus, dan kelelahan. Meski ahli dalam peperangan, Dronacharya menjalani hidup sederhana dengan sedikit uang atau harta benda. Akibatnya, Ashwatthama memiliki masa kecil yang sulit, dengan keluarganya bahkan tidak mampu membeli susu. Dua, kekuatannya hampir sama dengan Arjuna, terutama di bidang panahan. Di antara para pangeran Kuru, dia berteman baik dengan Duryodhana, putra tertua dari Dhritarashtra. Mereka berdua memiliki kecemburuan terhadap Pandawa. Duryodhana merasa Yudhishthira adalah penghambatnya dalam mewarisi tahta Hastinapura, sedangkan bakat Arjuna membuat Ashwatthama cemburu karena merasa cinta ayahnya telah terpecah karena Arjuna adalah murid kesayangan Drona. Tiga, setelah mengetahui bahwa ayahnya dibunuh karena dengan cara ditipu, Ashwatthama marah. Ia mengeluarkan senjata Narayanastra untuk menghancurkan Pandawa. Pemakaian senjata Narayanastra tersebut diiringi oleh angin kencang, sambaran petir, dan munculnya jutaan anak panah yang siap mengincar setiap orang bersenjata di benteng Pandawa. Hal ini membuat para Pandawa ketakutan hingga akhirnya, Kresna menyuruh semua orang di perkemahan Pandawa untuk menjatuhkan senjata mereka dan menyerahkan diri kepada Narayanastra. Sebagai awatara Wisnu, Narayana, Kresna mengetahui bahwa Narayanastra hanya menyerang orang-orang bersenjata. Setelah semua orang di perkemahan Pandawa menjatuhkan senjata mereka, Narayanastra kehilangan sasarannya dan kemudian kembali ke Ashwatthama. Saat pertempuran dilanjutkan, Duryodhana menginstruksikan Ashwatthama untuk mengeluarkan Narayanastra sekali lagi, tetapi Ashwatthama menjelaskan bahwa jika senjata itu digunakan lagi, maka pemakainya akan menjadi sasarannya. Ashwatthama mengalahkan Drishtadyumna dalam pertempuran langsung tetapi gagal membunuhnya karena Satyaki dan Bima segera membantunya. Setelah pertempuran berlanjut, Ashwatthama berhasil membunuh Raja Nila dari Mahismati. Terinspirasi oleh burung hantu yang menangkap burung gagak di tengah malam, Ashwatthama memulai serangan di malam hari. Namun Kripa menentang niatnya tersebut karena perbuatannya tidak adil. Ashwatthama juga menyatakan bahwa perang memang tidak adil, dan semua pihak memang tidak adil. Pada akhirnya, Kripa dan Kritawarma terus mengikuti petunjuk Ashwatthama untuk melakukan serangan malam di perkemahan Pandawa. Di gerbang perkemahan, mereka bertiga dihadang oleh penjaga raksasa.
Semua senjata yang diluncurkan Ashwatthama tidak mampu mengalahkan makhluk itu. Kemudian Ashwatthama meminta bantuan Dewa Siwa. Dewa Siwa muncul dan memberikan kekuatan seperti Rudra kepada Ashwatthama yang membuatnya tak terkalahkan dan berhasil dengan mudah memasuki perkemahan Pandawa. Pertama-tama, Ashwatthama mencari tenda Drishtadyumna dan kemudian membunuhnya. Keributan yang terjadi membuat Sri Kandi dan Pancakumara atau Papandawa, 5 putra Pandawa, bangun dan bergegas menuju kemah Drishtadyumna. Namun, mereka dibunuh oleh Ashwatthama yang memperoleh kekuatan dari Dewa Siwa. Ashwatthama juga membunuh Yudamanyu, Utamauja, dan para ksatria yang berada di perkemahan kemudian mengamuk seperti Rudra. Sementara itu, Kripa dan Kritawarma berjaga di gerbang perkemahan dan membunuh tentara yang melarikan diri dari amukan Ashwatthama. Krishna mengutuk Ashwatthama. Di akhir Sauptika Parwa, bagian ke-10 dari 18 Parwa Mahabharata, disebutkan bahwa Kresna mengutuk Ashwatthama untuk menderita kusta dan mengembara di bumi sampai akhir zaman Kali Yuga. Ashwatthama juga terpaksa menyerahkan batu permata berharga, Mani, yang menempel di dahinya, yaitu permata yang membuatnya tidak takut pada senjata, penyakit, atau kelaparan, dan membuatnya tidak takut pada dewa, raksasa, setan, dan naga. Setelah permata itu dilepas, bekas tempat permata di dahinya meninggalkan luka, yang mengeluarkan darah berbau tidak sedap yang tidak akan pernah berhenti mengalir sampai akhir Kali Yuga. Dipercaya bahwa di Kali Yuga, namanya Suryakanta. Oleh karena itu, Ashwatthama akan mencari kematian setiap saat, namun dia tidak akan pernah mati. Di akhir Kali Yuga, Ashwatthama akan bertemu dengan Awatara Kalki, Awatara ke-10 Dewa Wisnu.